Halo guys, selamat datang kembali di video pembelajaran Project Finance. Apa kabar semuanya? Dalam video terakhir pembelajaran ini, Lisa akan membahas tentang aspek penting dalam Project Finance. Terdapat 8 aspek penting dalam Project Finance. 1. Mekanisme pembayaran. 2. Kontrak monitoring. 3. Performance bonding dan garansi lainnya. 4. Compensation events. 5. Excusing events. 6. Relief events. 7. Terminasi kesepakatan proyek. 8. Perubahan kepemilikan. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, mekanisme pembayaran. Dengan asumsi suatu aset dimiliki hingga akhir konsesi, arus kas ke atau dari pemegang ekuitas terjadi dalam 2 fase. 1. Tahapan konstruksi. Selama fase konstruksi, investor akan diminta untuk menyediakan modal mereka. Waktu pembuatan tipikal untuk aset infrastruktur sosial baru mungkin 2-3 tahun dan ekuitas akan dicicil selama periode ini. 2. Tahapan operasi. Pembayaran konsesi operasi kepada entitas swasta biasanya dimulai setelah aset dibangun dan dianggap operasional, yaitu tersedia untuk digunakan oleh klien sektor publik. Pendapatan biasanya memungkinkan entitas swasta untuk membayar kembali biaya konstruksi dan keuangan, membayar pemeliharaan aset dan operasi, dan memberikan pengembalian ekuitas bagi investor. Investor ekuitas dapat menerima pengembalian investasi atas ekuitas dalam bentuk pendapatan, misal dividen atau distribusi laba operasi dari aset KPS, pengembalian modal investasi secara berkala, dan potensi keuntungan modal atas penjualan investasi jika dijual. Kedua, kontrak monitoring. Monitoring kontrak pelaksanaan suatu project finance dilakukan bersama-sama antara project company dengan kontraktor, off-taker, lender dan investor, supplier, serta diawasi oleh pemerintah. Ketiga, performance bonding dan garansi lainnya. Sebuah performance bond diterbitkan untuk satu pihak dalam kontrak sebagai jaminan terhadap kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. Ini juga disebut sebagai ikatan kontrak. Sebuah jaminan kinerja biasanya diberikan oleh bank atau perusahaan asuransi untuk memastikan kontraktor menyelesaikan proyek yang ditunjuk. Key factor lain terkait performance bond yaitu sebuah performance bond diterbitkan untuk satu pihak dalam kontrak sebagai jaminan terhadap kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajiban kontrak. Performance bond biasanya diterbitkan oleh bank atau perusahaan asuransi. Paling sering, penjual diminta untuk memberikan jaminan kinerja untuk meyakinkan pembeli jika komoditas yang dijual tidak dikirim. Keempat, compensation events. Peristiwa yang terjadi selama pekerjaan yang menyebabkan penyelesaian pekerjaan menjadi tertunda dapat dianggap sebagai acara kompensasi. Biasanya, hal ini akan menghasilkan pembayaran tambahan yang dilakukan ke kontraktor dan dapat mengakibatkan penyesuaian pada tanggal-tanggal penting atau tanggal penyelesaian. Intinya, ini cenderung menjadi peristiwa yang berdampak pada penyelesaian tanggal, tetapi bukan kesalahan kontraktor. Misalnya, akibat dari kondisi cuaca sehingga proyek tidak dapat diselesaikan. Contohnya apa saja sih? Baca baik-baik ya. Kelima, excusing causes. Excusing causes biasanya menganulir untuk hal-hal yang disebabkan oleh force majeure. Karena sifatnya force majeure, maka beberapa hal dapat dimaafkan karena terjadi di luar kewenangan pelaksana. Force majeure sendiri merupakan istilah dari bahasa Prancis, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai overmacht. Sehingga pengertian secara bahasa Indonesia artinya keadaan kahar. Menurut istilah, keadaan kahar adalah peristiwa atau akibat yang tidak dapat diantisipasi atau tidak terduga atau dikendalikan secara wajar. Keenam, relief events.
Mengacu pada peristiwa risiko yang, jika risiko itu terjadi, mitra swasta akan dimaafkan atas kinerja yang kurang baik atau bahkan pelanggaran kewajiban yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut, tetapi tidak ada kompensasi finansial yang diberikan. Risiko-risiko dalam suatu project finance dapat dibagi menjadi structure and information, completion risk, operation risk, macro risk, dan debt structure. Pembagian lebih rincinya adalah sebagai berikut. Ketujuh, terminasi proyek. Fase proyek terdiri atas pengembangan, konstruksi, dan operasi. Lisa mau menjelaskan sedikit tentang financial close date dan commercial operation date. Financial close date adalah tanggal ketika seluruh dokumen finansial dieksekusi. Sedangkan commercial operation date adalah tanggal di mana independent engineer atau IE memverifikasi bahwa sebuah fasilitas telah melengkapi semua performance test dan dibangun sesuai spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak EPC atau Engineering, Procurement, and Construction. Yang terakhir adalah perubahan kepemilikan. Pada project company, seluruh dana yang telah masuk ke dalam project company, maka kepemilikan beralih menjadi aset SPV atau Special Purpose Vehicle tersebut. Demikian penjelasan Lisa pada video terakhir pembelajaran Project Finance. Kalau masih ada yang belum paham, jangan sungkan untuk cek slide-slide-nya lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa!